Halo, perkenalkan nama saya Sri Paulina Dumenggaul, saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948. Peristiwa pemberontakan PKI ini berlangsung di Madiun pada tahun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal yang diawali dengan kesepakatan Renville, di mana Indonesia pada saat itu berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian dari perjanjian Renville yaitu yang pertama adanya penyempitan wilayah kekuasaan Indonesia yang tentunya semakin melemahkan posisi Indonesia dan tidak bisa menjalin hubungan dengan wilayah luar karena posisinya langsung berbatasan dengan wilayah Belanda dan membuat ruang gerak Indonesia semakin terbatas. Kerugian yang kedua adalah hancurnya sektor perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda terhadap wilayah Indonesia. Yang tersisa hanyalah daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Hal ini berkaitan juga dengan poin-poin sebelumnya di mana pada saat itu Belanda menutup pintu jalur perekonomian Indonesia antara wilayah Indonesia dan wilayah lainnya sehingga terjadi kelangkaan barang dan ini juga mengakibatkan kerugian dan pemerosotan di wilayah atau di Indonesia. Kerugian yang ketiga adalah adanya konflik antara Amir Syarifuddin dan kelompok yang kontan terhadap hasil perjanjian Renville tersebut. Kelompok ini didominasi oleh Partai Indonesia dan Masyumi. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik pada saat itu dan bahkan menimbulkan gerakan pemberontakan untuk melawan pemerintah Indonesia. Lama setelah perjanjian tersebut, pada bulan Januari 1948, Amir Syarifuddin telah dilengsarkan dari jabatannya karena sudah dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Perdana Menteri, yang dimana Amir adalah orang yang mewakili Indonesia dalam perjanjian Renville tersebut sehingga ia dianggap bertanggung jawab dalam kerugian yang dialami Indonesia dalam perjanjian tersebut. Lengsernya Amir Syarifuddin disikapi oleh rasa kekecewaannya dan juga oleh Musa yang juga seorang tokoh sosialis. Karena pada dasarnya Amir Syarifuddin dan Musa memiliki sisi dan misi yang sama. Namun ternyata kerugian akibat perjanjian Renville tersebut dijadikan kesempatan oleh Musa untuk mendirikan negara Soviet Indonesia. Setelah Amir Syarifuddin lengser atau turun dari jabatannya digantikan oleh Muhammad Hatta untuk menjadi kabinet baru kemudian yang kita kenal menjadi kabinet Hatta. Setelah digantinya kabinet Amir Syarifuddin oleh kabinet Hatta membuat Amir Syarifuddin menjadi marah dan ingin menggulingkan kabinet Hatta. Amir menggalang kekuatan dengan kelompok sosial lainnya seperti Partai Komunis Indonesia, Partai Pemuda Sosial, Partai Sosialisme Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia. Lalu alasan yang kedua terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948 ini adalah adanya kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta yang dimana saya jelaskan tadi kabinet Amir Syarifuddin digantikan oleh kabinet Hatta, maka Amir merasa marah dan memberi kritik pada kabinet Hatta, di mana itu adalah karena adanya perwakilan dari golongan komunisme, sosialisme, dan kabinet Hatta. Selain itu, Amir Syarifuddin juga mengkritik tentang pelaksanaan perjanjian Renville, di mana itu sangat ironis karena pada awalnya yang menandatangani perjanjian itu adalah Amir Syarifuddin, tetapi dirinya sendiri tidak setuju tentang pelaksanaan perjanjian tersebut. Lalu Amir Syarifuddin juga mengomentari tentang pelaksanaan program organisasi dan rasionalisasi angkatan perang secara sederhana adalah pengurangan jumlah angkatan perang untuk penghematan anggaran pemerintah. Alasan yang ketiga adalah munculnya doktrin baru yang dibawakan oleh Musso. Musso menyatakan suatu doktrin baru atau politik baru yang dinamakan dengan jalan baru, di mana ia mengembangkan doktrin ini di kalangan beberapa partai buruh, partai sosialis, dan partai lainnya yang termasuk anggota dari PKI. Bahkan ia dan Amir mendeklarasikan pemimpinan di bawah tangannya dan Amir. Mereka bahkan mempropagandakan kepercayaan dan melakukan penghasutan dan membuat semua golongan saling menyalahkan dan bermusuhan satu sama lain. Pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 ini adalah sebuah bentuk kekecewaan perjanjian Renville dan sebuah usaha
oknum untuk mengubah ideologi di negara kita. Pemberontakan ini juga adalah mengancam kedaulatan negara Indonesia. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.